Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ervin Kumalasari, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di TK Dharma Wanita Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas dari modul 1.2, yaitu mulai dari diri, diagram trapesium usia dan refleksi. Selamat menyaksikan. Ini adalah diagram trapesium usia saya. Saat saya 6 tahun, saya berada di TK. Saat usia saya 23 tahun, saya lulus S1. Dan saat 60 tahun nanti, saya akan pensiun. Usia saya saat ini adalah 35 tahun. Saat masa-masa sekolah pernah mengalami hal positif dan hal negatif. Hal positif yang saya alami yaitu saat saya kelas 3 SMP. Sedangkan hal negatif saya alami saat saya usia 17 tahun, yaitu saat saya kelas 2 SMA. Selisih usia saat ini dengan pengalaman positif saya adalah 20 tahun, dan selisih usia saat ini dengan pengalaman negatif saya adalah 18 tahun. Pengalaman positif yang saya alami itu adalah ketika saya usia 15 tahun. Saya kelas 9 SMP. Saat itu saya mengalami perubahan nilai pada pelajaran yang tadinya saya tidak menyukainya, namun mendapatkan nilai yang bagus bahkan tertinggi di setiap ulangan. Pengalaman negatif saya yang saya alami di usia 17 tahun adalah ketika saya memasuki kelas 2 SMA atau kelas 11. Saat itu saya merasa tidak mampu memahami pelajaran yang notabene adalah pelajaran yang saya suka, dan saya sangat sulit memahami pelajaran tersebut. Padahal saya sangat bersemangat untuk mengetahui ilmu yang akan diberikan oleh guru saya. Tapi tidak ada perubahan dan saya mengalami kemunduran nilai pada pelajaran tersebut, sehingga membuat saya frustasi, kurang percaya diri, dan minder dengan teman-teman saya. Pihak yang terlibat pada pengalaman positif saya adalah yang pertama, teman dekat saya. Saya sering curhat tentang perubahan nilai saya kepada teman dekat saya. Dan yang kedua adalah teman sekelas saya yang melihat langsung perubahan nilai saat pengumuman nilai yang terbaik. Kemudian yang ketiga, guru tersebut, yaitu guru matematika saya. Dan yang terakhir adalah orang tua saya yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberi motivasi serta apresiasi. Yang terlibat pada pengalaman negatif saya adalah tentunya guru tersebut, yaitu guru matematika saya, dan beberapa teman yang juga memiliki pengalaman yang hampir sama dengan saya. Dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang pada peristiwa positif saya adalah senang dan kagum. Saya senang dengan ilmu yang disampaikan oleh guru saya tersebut, dan saya kagum beliau sangat berjasa bagi saya, membuat saya yang awalnya sangat tidak menyukai pelajaran matematika sehingga saya paham ilmunya dan mendapat nilai yang paling tinggi hingga menyukai pelajaran ini, dan ini membuat saya kagum pada beliau. Dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang pada peristiwa negatif saya adalah kecewa dan sedih. Kenapa beliau saat menerangkan tidak memahami bahwa saya murid beliau yang juga butuh bimbingannya, belum memahami ilmu yang disampaikan oleh beliau. Saya pun akhirnya sedih karena saya menjadi kurang mengerti materi matematika di SMA. Padahal pelajaran ini sangat saya sukai dan saya selalu bersemangat, namun runtuh ketika harapan saya sudah pupus. Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan. Bahkan saya masih mengingat betul nama beliau dan masih dapat mempengaruhi saya di masa sekarang.
karena pada peristiwa negatif merupakan momen yang membekas bagi saya dan menjadikan pembelajaran sampai dengan saat ini, bahwa dalam pengajaran harusnya kita sebagai pendidik memperhatikan setiap kebutuhan murid kita. Tuntun anak hingga anak tersebut paham akan ilmu yang kita sampaikan. Jangan putuskan harapan anak dengan sikap cuek dan ketidakpedulian kita dengan murid-murid kita. Pun sama, pada peristiwa positif juga sangat membekas di hati dan ingatan saya, karena jasa beliau yang dengan sabar hingga mampu mengubah saya menjadi menyukai bahkan mampu menyelesaikan persoalan di mata pelajaran tersebut dengan baik. Saya sangat berterima kasih hingga beliau menginspirasi saya bahwa ketika menjadi pendidik haruslah menyenangkan murid dan membuat paham murid dengan ilmu yang kita sampaikan. Dari peristiwa positif dan negatif yang saya alami, saya mendapatkan banyak pelajaran hidup. Di antaranya, harus bisa memperhatikan karakteristik anak, harus mampu menuntun murid agar memahami ilmu, harus mampu mendidik murid dengan penuh kesabaran, mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak, dan memberikan teladan yang baik dalam mendidik anak. Guru sejati adalah guru yang tak kenal lelah untuk belajar dan mampu memberikan makna dalam setiap proses pembelajaran sehingga dapat membentuk karakter murid sesuai dengan perannya masing-masing pada kehidupan di masa akan datang.